Dia mengatakan jangan nyerang Iran. Kalau nyerang Iran berhadapan dengan saya, Rusia. What does it mean? Beberapa waktu lalu, pernyataan Presiden Indonesia sempat viral. Masalah Iran nanti perang dunia ketiga. Dan kita sudah karena dianggap seperti prediksi konflik besar dunia. Presiden Prabowo Subianto pernah menyampaikan pada tahun 2025 bahwa ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran bisa berujung konflik besar. Bahkan berpotensi memicu perang dunia jika serangan benar-benar terjadi. Saat itu, ia menyinggung adanya sinyal geopolitik. Amerika disebut siap menyerang Iran. Sementara negara besar lain memperingatkan agar konflik tidak terjadi. Ini, setelah eskalasi militer benar-benar meningkat di Timur Tengah. Pernyataan lama tersebut kembali viral di media sosial dan ramai diperbincangkan. Menariknya, Indonesia tidak hanya mengamati. Pemerintah menyatakan kesiapan untuk mendorong jalur diplomasi. Bahkan Presiden Prabowo disebut siap menjadi mediator dan datang langsung ke Teheran jika kedua pihak setuju. Menurut kamu, ini benar prediksi geopolitik yang akurat, atau hanya analisis situasi dunia yang kebetulan terjadi? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Bayangkan jika suatu hari dunia benar-benar masuk ke Perang Dunia Ketiga. Bukan hanya perang biasa, tapi konflik besar yang melibatkan banyak negara kuat. Apa yang akan terjadi pada dunia? Dan bagaimana nasib Indonesia? Jika Perang Dunia Ketiga terjadi, dampaknya bisa sangat besar bagi seluruh dunia. Pertama, ekonomi global bisa runtuh. Perdagangan antar negara terhenti. Harga minyak dan pangan melonjak. Dan banyak negara mengalami krisis. Kedua, teknologi perang modern akan digunakan. Mulai dari drone tempur, senjata siber, hingga kemungkinan senjata nuklir yang bisa menghancurkan kota dalam hitungan menit. Ketiga, jutaan orang bisa mengungsi. Banyak wilayah menjadi tidak aman dan memicu krisis kemanusiaan besar. Dampak bagi Indonesia. Walaupun Indonesia dikenal sebagai negara yang menjunjung politik bebas aktif, dampaknya tetap terasa. Harga BBM dan kebutuhan pokok bisa naik drastis. Perdagangan ekspor-impor terganggu. Keamanan regional di Asia bisa ikut memanas. Bahkan ekonomi dan lapangan kerja bisa terdampak. Namun Indonesia juga memiliki posisi strategis untuk mendorong perdamaian dan diplomasi internasional. Perang Dunia Ketiga adalah sesuatu yang tidak diinginkan siapapun. Karena dampaknya bukan hanya bagi negara yang berperang, tapi bagi seluruh umat manusia. Jadi menurut kamu, apakah dunia saat ini semakin dekat dengan Perang Dunia Ketiga? Tulis pendapatmu di komentar. Tahukah kamu, ada satu jalur laut sempit yang mengendalikan sebagian besar energi dunia. Namanya Selat Hormuz. Jika jalur ini ditutup, dampaknya bisa mengguncang ekonomi global. Selat Hormuz terletak di antara Iran dan Oman, menghubungkan Teluk Persia dengan Laut Arab. Meskipun lebarnya hanya sekitar 33 km, jalur ini menjadi salah satu rute perdagangan minyak paling penting di dunia. Setiap hari, sekitar 20% pasokan minyak dunia melewati Selat Hormuz. Minyak tersebut berasal dari negara-negara Timur Tengah seperti Arab Saudi, Iran, Irak, Kuwait, dan Uni Emirat Arab. Artinya, banyak negara di dunia, termasuk di Asia, Eropa, dan bahkan Indonesia, bergantung pada jalur ini untuk pasokan energi. Namun bayangkan jika Selat Hormuz ditutup karena konflik atau perang. Dampaknya bisa sangat besar. Pertama, harga minyak dunia bisa melonjak tajam. Kedua, biaya transportasi dan produksi barang akan meningkat. Ketiga, banyak negara bisa mengalami krisis energi. Bahkan, ekonomi global bisa terguncang karena hampir semua sektor, dari listrik, transportasi, hingga industri, bergantung pada minyak. Itulah sebabnya Selat Hormuz sering disebut sebagai urat nadi energi dunia. Satu jalur laut kecil, tetapi pengaruhnya bisa menentukan stabilitas ekonomi global. Menurutmu, apakah dunia sudah siap jika Selat Hormuz benar-benar ditutup? Dunia kembali dikejutkan dengan perubahan besar di Timur Tengah. Pada 8 Maret 2026, Iran resmi memiliki pemimpin tertinggi baru yang akan menentukan arah politik dan militer negara tersebut. Majelis Ahli Iran yang beranggotakan 88 ulama senior secara resmi menunjuk Ayatollah Mojtaba Khamenei sebagai pemimpin tertinggi Republik Islam Iran. Ia menggantikan ayahnya, Ayatollah Ali Khamenei, yang sebelumnya memimpin Iran selama puluhan tahun. Mojtaba Khamenei dikenal sebagai ulama yang memiliki pengaruh kuat di lingkaran kekuasaan Iran. Meski selama ini jarang tampil di publik, sebagai pemimpin tertinggi, ia memegang kekuasaan besar atas militer, kebijakan luar negeri, hingga program nuklir Iran. Penunjukan ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan dan konflik di kawasan Timur Tengah. Terpilihnya Mojtaba Khamenei menandai babak baru dalam politik Iran, sekaligus menjadi sorotan dunia tentang bagaimana arah Iran ke depan. Menurut kalian, bagaimana dampaknya bagi geopolitik dunia?